Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan optimisme di hadapan para pemimpin dunia pada pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss. Prabowo yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi kejutan besar bagi dunia di tengah gejolak geopolitik global. Dalam pidatonya Kamis waktu setempat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap kokoh meski dunia dihantui pengetatan keuangan dan tensi dagang. Prabowo menyoroti keberhasilan Indonesia menjaga inflasi di kisaran 2% dan pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5% dalam satu dekade terakhir. Presiden menyebut keyakinan ini bukan tanpa dasar. Lembaga internasional serta IMF bahkan menyebut Indonesia sebagai titik terang di tengah kegelapan ekonomi global. Stabilitas ini diklaim sebagai hasil dari pilihan politik persatuan dan kolaborasi, bukan konfrontasi. Di hadapan para investor global, Prabowo menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa kredibilitas ekonomi Indonesia telah dijaga dengan susah payah dan akan terus ditingkatkan pada tahun ini. Investasi emas kembali menjadi primadona setelah harga logam mulia Antam mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 23 Januari 2026. Tidak tanggung-tanggung, harga emas melonjak Rp90.000 hanya dalam satu hari. Berdasarkan data resmi PT Antam, Jumat pagi, harga 1 gram emas batangan kini dibanderol Rp2.880.000. Kenaikan tajam ini menghapus koreksi yang terjadi pada perdagangan sebelumnya dan melampaui rekor tertinggi yang baru saja tercipta pada Rabu lalu. Tidak hanya harga jual, harga buyback atau pembelian kembali oleh Antam juga terdongkrak naik Rp80.000 ke level Rp2.715.000 per gram. Kenaikan ini sejalan dengan sentimen global yang memicu investor beralih ke aset safe haven. Ketegangan geopolitik dunia dan ancaman militer di Timur Tengah ditengarai menjadi motor utama melambungnya harga logam mulia. Para analis menyarankan investor untuk tetap waspada terhadap volatilitas harga, mengingat emas kini telah berada di area jenuh beli setelah berkali-kali memecahkan rekor sejarah. Bank Indonesia mencatat lonjakan signifikan likuiditas perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2025. Jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 kini telah menembus angka Rp10.000 triliun. Berdasarkan laporan resmi Bank Indonesia, posisi M2 pada Desember tahun lalu tercatat sebesar Rp10.133,1 triliun. Angka ini tumbuh 9,6% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 14%. Selain itu, akselerasi ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya tagihan bersih kepada pemerintah pusat serta perkembangan penyaluran kredit perbankan. Data BI menunjukkan penyaluran kredit pada Desember tumbuh 9,3%. Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat melonjak 13,6%, menunjukkan penyerapan anggaran yang masif di akhir tahun. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengungkapkan 4 bank perekonomian rakyat di wilayah Sumatera kini dalam proses likuidasi. Langkah ini diambil setelah bank-bank tersebut terdampak parah oleh bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh hingga Sumatera Barat. Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menyatakan bahwa dari 4 bank yang terdampak, 1 BPR di Takengon Aceh mengalami kerusakan paling serius. LPS saat ini terus berupaya memulihkan akses agar proses likuidasi dan penjaminan simpanan nasabah dapat tetap berjalan normal. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu melaporkan pihaknya tengah mengkaji pemberian relaksasi bagi perbankan daerah dan BPR yang terdampak bencana. Relaksasi ini diharapkan dapat meringankan beban operasional bank di 3 provinsi terdampak tersebut. Meski adanya gejolak di daerah, LPS tetap memutuskan untuk menahan tingkat bunga penjaminan atau TBP di level 3,5%. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional di tengah dinamika ekonomi dan bencana alam. LPS menjamin bahwa simpanan nasabah di bank yang dilikuidasi akan tetap aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminta masyarakat untuk tetap tenang. Harga minyak mentah dunia kembali mendidih pada perdagangan Jumat pagi. Lonjakan harga terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengirimkan armada perang menuju Iran.
Harga minyak Brent untuk kontrak Maret naik 0,003% ke level 64,313 dolar per barrel, sementara jenis WTI Amerika Serikat menguat ke level 59,658 dolar per barrel. Kenaikan ini merupakan respon spontan pasar atas pernyataan Trump yang menyebut armada tempur Amerika Serikat tengah bergerak menuju Iran. Ancaman militer ini dipicu oleh isu pengaktifan kembali program nuklir Iran serta tekanan terhadap Teheran terkait isu domestik mereka. Sejumlah kapal perusak berpeluru kendali dilaporkan akan tiba di kawasan Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar akan terganggunya pasokan minyak dari OPEC. Meski demikian, kenaikan harga masih tertahan oleh laporan Badan Informasi Energi Amerika Serikat atau AIA yang menyebut adanya kenaikan stok minyak mentah domestik sebesar 3,6 juta barrel. Pasar kini terus memantau apakah instruksi militer Trump ini akan berlanjut pada konfrontasi fisik atau sekedar tekanan diplomasi. Sebagai produsen minyak terbesar keempat di OPEC, setiap gejolak di Iran dipastikan akan menjadi sentimen negatif bagi stabilitas harga energi global.